Selamat malam untuk kamu yang baru mulai mengenal cinta atau mungkin sudah lelah dihianati cinta. Gue Adam dari Frasa Hati akan menemani kamu hingga terlelap jauh ke dalam mimpi. Pada malam hari ini, gue siaran ditemenin sama salah satu sahabat gue juga yang punya pengalaman menarik nih soal cinta-cinta zaman sekolah. Please welcome Lea. Hai. Halo Lea, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Gini nih Le, malam ini gue bakal ngajak lo untuk bernostalgia sedikit nih sama kisah-kisah lo dulu di zaman sekolah. Apa tuh? Tentang apa nih? Nanti dulu, tapi sebelum masuk ke topik utama, gue mau ngasih tahu dulu buat kalian yang ngedengerin ini via Spotify, gue minta supportnya dengan mengklik tombol follow ya. Dan untuk kalian yang ngedengerin ini via YouTube, kalian juga bisa banget like, komen, dan subscribe karena podcast ini akan gue rutinkan di hari Sabtu dan hari Rabu jam 7 malam. Oke Le, malam hari ini gue akan mengangkat topik tentang putus nyambung. Wis, mantap. Nah, kalau ngomongin putus nyambung ini sebenarnya nggak identik dengan cerita cinta zaman sekolah ya nggak sih? Identik sama cerita apa gimana? Enggak sih, karena nggak harus zaman sekolah juga kan kita putus nyambung ya. Iya sih, pokoknya selama berhubungan ya. Iya, bisa-bisa aja. Tapi memang yang lebih banyak ngalamin itu ya zaman-zaman sekolah ya nggak sih? Bener-bener, karena masih labil. Nah, menurut lo nih Le, menurut lo putus nyambung itu normal nggak sih Le? Menurut gue ya, normal-normal aja sih. Selagi keduanya tuh masih punya perasaan yang sama, terus masih mau ada kemauan buat memperbaiki hubungan gitu. Benar-benar. Tapi kalau misalnya putus nyambung yang keseringan sih, kayaknya butuh dikasih jeda deh, biar bener-bener sadar. Kasih jeda hubungannya. Jadi nggak langsung putus nyambung gitu. Jadi tuh kayak kasih jedanya tuh me time atau cari yang lain dulu ya? Ya nggak cari yang lain juga, buat menyadari gitu loh. Sebenarnya saling membutuhkan atau cuma saling mempertahankan ego gitu. Biasanya kan gila dalam. Baru awal-awal udah dalam terus. Soalnya kan biasanya orang tuh cuma takut hadapin kenyataan hidup kalau misalnya mereka nggak bakal sama-sama lagi gitu, kayak bener, ada yang merasa hilang, ya kan? Setuju gue juga setuju itu. Dan itu tuh normal banget gak sih, kayak secara semua orang juga hampir pernah ngalamin putus nyambung kayak gitu. Iya pasti. Dan gue setuju banget soal statement lo yang faktor utama yang membuat seorang putus nyambung gitu. Nah menurut gue tuh ya ada dua nih yang kayak lo sebutin tadi. Yang pertama itu tingkat komitmen yang rendah, sama yang kedua yang lo bilang tadi yang takut kehilangan. Iya kan? Kayak ya di situ-situ aja sih problemnya memang. Jadi ya memang biasanya tuh putus itu karena ya kurang komitmen aja. Dan balikannya itu ya karena takut kehilangan, gitu-gitu aja gak sih? Jadi putusnya karena kurang komitmen, balikannya itu takut kehilangan. Takut jomblo, takut kesepian. Iya itu bener, gue banget. Aduh, gue banget itu. Harus kita garis bawahi nih. Ya, dulu. Jadi karena lo udah bilang gue banget nih. Gimana? Nah, gue minta share dong pengalaman hubungan lo yang kondisinya tuh putus nyambung gimana, Le? Ada sih ya, gue dulu pas zaman sekolah punya pacar. Semakin lama sih pacarannya. Kalau dihitung-hitung sama putus nyambungnya sih sekitar 2 tahunan lah. Buset, namanya bocah. Namanya bocah kali ya. Jadi masih labil gitu. Kesel dikit minta putus, terus kalau udah kangen minta balik lagi. Kayaknya dulu waktu itu sih dalam sebulan ada kali ya nyambung putus nyambungnya 2 kali. Gila, sering amat loh. Udah kayak minum obat. Tapi enggak yang tiap bulan tuh 2 kali tuh enggak. Maksudnya ada dimana 1 bulan tuh 2 kali putus nyambung gitu loh. Pernah ada 1 bulan lo 2 kali putus nyambung. Nah itu. Dan biasanya lo putus nyambung tuh kenapa? Nah karena salah paham biasanya. Terus kita kan dulu orangnya masih sama-sama saling cemburuan gitu loh. Sama-sama posesif. Nggak posesif juga sih, pokoknya cemburuan aja. Terus, iya, oke. Terus waktu itu tuh gue berapa kali ngerasa kalau misalnya cowok gue tuh masih mantan gue tuh masih punya hubungan sama mantannya. Ngerasa feeling gitu.
Terus dulu saking keponya ya, gue tuh mau nyari tentang dia gitu. Terus gue search di Google nama dia, terus muncul kan. Pas muncul ada blognya si mantan gue itu. Terus isinya tuh tentang mantan gue yang pernah ngehubungin dia lagi gitu. Terus ya gue panas lah. Dia curhatnya di blog. Terus kayaknya dan lo nemuin blog itu luar biasa. Keren kan, kayak random aja gitu. Gue cari nama dia, terus muncul nama blognya si cewek itu. Terus gue klik itu lah. Yang lama kali, kisah dia yang lama lo angkat enggak lagi. Enggak loh, emang beneran dia. Gue baca tuh beberapa hari yang lalu doang gitu. Enggak beberapa hari yang lalu pas gue tahu itu enggak. Maksudnya beberapa dari yang dia bikin tuh mengarah si mantan gue ini. Ya udahlah. Iya. Pas gue lagi itu ya gue minta putus. Gitu sih. Terus ya seru aja pokoknya lah ngepoin blognya si cewek itu. Terus ya pas entah kenapa apa dia terinspirasi sama mantannya. Jadi itu pas gue putus sama yang mantan gue itu bikin blog juga, terus isinya tentang gue coba. Terus foto blognya tuh foto berdua sama gue. Sampai sekarang masih sih. Terus kadang gue masih baca juga. Soalnya kadang gue tuh seneng gitu kalau ngeliat itu. Lo seneng bernostalgia ya? Jadi tuh kayak ngerasa gue tuh pernah gitu disukain sama orang segitunya sampai dibikinin blog. Asik. Padahal itu dibikininnya ketika udah putus. Iya, terus habis itu kan gara-gara baca-baca itu terus dia ngedeketin gue lagi, gue jadi kayak luluh gitu loh. Entahlah dia sengaja apa gimana, nggak ngerti juga. Kayaknya dia tahu udah gue bakal kepo-kepoin dia, terus ya udah. Sengaja ya itu dibuat supaya pada suatu saat ketika lo menemukan itu, atau dia ngasih tahu itu? Enggak ngasih tahu sih. Lo nemuin itu sendiri? Gue tahu dia punya blog, terus pas gue lagi putus sama dia, gue cari aja blog itu, terus gue baca-baca ya ternyata dia bikin. Dia buat kontennya tentang lo. Tapi kalau dari pengalaman lo sih berarti cuma karena kurang komunikasi sama kurang percaya aja ya, iya nggak sih? Terus nyambung ya? Menarik sih cerita lo, Le. Soalnya banyak sih yang kayak gitu tuh. Gue dulu tuh pernah putus nyambung juga. Tapi si ceweknya itu yang apa-apa putus. Iya, biasalah cewek labil. Sampai pada akhirnya gue sangat muak sih. Tuh kan, makanya muak banget gue. Kalau keseringan tuh jadinya tuh ini pasti ada di suatu sisi kayak bosan digituin terus kan. Bener-bener. Iya. Terus kayak saking seringnya itu terjadi ya. Sampai temannya dia nanya ke gue. Apa? Dam, kok lo tumben gak balikan putusnya? Oh iya. Saking seringnya balikan ya? Saking seringnya balikan. Terus, sampai di satu titik gue males gitu loh. Kan dulu tuh gue hidup di zaman Facebook ya. Terus gimana? Jadi kalau memperbaharui status itu kan sangat diupdate lah ya. Jadi kayak single relationship. Dia itu yang update terus gitu loh, Le. Oh, tiap putus di single gitu. Jadi kan itu sebenarnya ngeling ya. Ngeling gak sih? Karena dia udah mensingle kan ya, gue kan aneh ya kalau gue enggak. Iya sih. Jadi gue ya udah, gue singlein juga. Terus ketika nyambung dia request lagi. Ya gue share. Labil banget. Gue nggak sampai gitu. Bikin itu sih gue. Gue yang gue inget itu sih, karena gue dulu hidupnya putus nyambungnya tuh di zaman Facebook yang gonta-ganti status mulu gitu. Tapi Le, menurut lu putus nyambung kayak gini tuh baik gak sih? Itu ya. Kalau menurut gue sih ada baik gak baiknya sih, Dam. Gimana? Kalau misalnya buat gue ya, orang yang nggak gampang move on, kalau belum nemu yang lain tuh itu ngebantu banget sih. Ngebantu gimana ya gitulah pokoknya. Terus jadi nggak harus nyari yang lain, maksud lo apa gimana?
Kan gue kan nggak gampang gitu kan buka hati buat orang lain. Iya, Terus kalau misalnya gue marah sama pasangan gue tuh nggak bisa lama. Misalnya siangnya gue kesel kan, malamnya tuh udah nggak kesel lagi, cepet lah pokoknya gue kalau misalnya lupain kesel gue tuh. Malah kalau misalnya gue marahin dia misalnya tuh, terus habis itu gue yang nggak ngerasa nggak enak, padahal yang bikin salah dia. Kalau nggak baiknya tuh jadinya tuh kita ngegampangin hubungan, terus ngerasa putus itu dijadiin tameng biar pasangan Iya, kita bener. tuh jadi yang apa yang kita mau gitu. Iya, benar. Kalau misalnya putus kan pasti ada yang salah kan, terus dia akhirnya minta diubah akhirnya jadiin tameng gitu. Apa kalau misalnya nggak sesuai sama yang dia pengen terus diputusin gitulah. Tapi lu selama ini yang ngajak putus lu kan? Iya sih. Jujur aja. Iya sih. Iya kan? Nah, menurut gue tuh tapi dia juga pernah loh ngajak dia juga putus, pernah. Cuma, tapi biasanya ya. Gimana? Hubungan putus nyambung ini udahannya ketika salah satu selingkuh. Bener. Atau si cowoknya muak jadi si cowok yang putus. Iya, benar. Bisa aja berakhir di cewek ketika si cowok selingkuh ya. Iya, dan biasanya berakhir di cowok karena ketika si cowoknya udah muak. Bener. Lu yang? Iya. Gue yang diselingkuhin. Oh gitu, berarti berakhir di lu juga. Jadinya tuh kalau misalnya apapun masalah, kalau misalnya dia mau baikan, selama dia nggak selingkuh dan dia mau berubah tuh gue mau gitu balikan sama dia gitu. Tapi kalau misalnya udah selingkuh gitu ya gimana ya? Gak bisa ya, berarti lo benar-benar gak bisa mentolerir yang selingkuh ya? Betul. Tapi menurut gue jangan juga sih lo balikan karena berharap dia akan berubah. Enggak berharap berubah juga sih. Ya tapi kalau misalnya ada yang salah kan ada yang perlu diperbaikin juga gak sih? Masa mau gitu-gitu aja? Cuma memperbaikinya mungkin gak di lo sih kalau gue ya. Karena pengalaman gue ketika kita berharap si pasangan kita berubah itu ya ujung-ujungnya kecewa aja sih. Menurut gue gak baik juga sih. Karena gue mandangnya tuh gini, balikan itu kayak baca buku yang sama 2 kali, ya gak sih? Endingnya tuh sama-sama aja. Pernah denger kan? Karena orangnya sama ya gitu-gitu aja. Iya, sifatnya ya itu aja, masalahnya ya itu aja. Bener. Dan kebanyakan orang itu kayak yang gue bilang, yang kayak kita bahas tadi ya, sebenarnya mereka tuh udah nggak bisa bareng, udah tahu satu sama lain itu nggak cocok, tapi ya itu karena takut kesepian, takut jomblo, takut nggak bisa nemuin yang lebih baik, mereka terpaksa bersatu lagi gitu kan. Bener. Nah kan kalau udah kayak gitu kan sebenarnya nggak sehat ya. Seolah-olah nggak bisa hidup tanpa satu sama lain, tapi di sisi lain itu ketika bersama saling menyakiti, ya nggak sih? Bener. Make sense gak? Masuk akal. Kayaknya kayak gitu nggak bakal bisa bertahan sih. Iya emang. Nah, kapan waktu yang tepat untuk balikan sama mantan? Menurut gue nih, ini menurut pribadi gue ya. Iya. Ketika kita sudah bisa berdamai dan beradaptasi dengan masalah-masalah yang hadir selama kalian jalani hubungan. Jadi kalau dia memang hobinya main game atau dia yang orangnya cemburuan, selama kalian udah bisa berdamai dengan itu, oh ya udahlah dia memang orangnya cemburuan. Jangan sekali-kali yang gue bilang tadi, jangan balikan dengan harapan mantan lo berubah. Iya, benar. Karena percayalah wahai pendengar-pendengar sekalian, harapan itu akan berujung kecewa saja. Iya, jangan berharap. Tapi akhirnya lo bisa move on dong, Le? Bisa lah. Masa nggak bisa? Gimana? Ada kiat-kiat gak sih lo supaya bisa move on? Apa lo harus mencari seseorang yang baru? Kalau gue sih biasanya gitu sih. Harus ada yang baru dulu. Tapi nggak juga sih. Nanti dikira gue nggak move on dong kalau nggak ada yang baru ya. Iya ya. Tapi jangan sampai lo menggunakan hati orang lain. Iya, untuk jadi pelampiasan. Iya, hanya untuk pelampiasan doang. Untuk mencari kesenangan. Gue gak sejahat itu sih. Karena selingkuh itu enak tau, Le. Parah. Iya. Sekali lo udah pernah selingkuh itu, lo bakal pengen selingkuh terus. Enggak. Sampai lo tobat. Gak enak. Enggak. Makanya kalau bisa lo jangan balas selingkuh.
Enggak. Selingkuh tuh jahat loh, nggak boleh kayak gitu. Iya. Tapi enak. Enggak. Apa enaknya coba dari selingkuh, kan nggak ada. Lo coba deh sekali-kali. Enggak. Mau tahu enaknya apa? Nanti kita bahas di podcast yang khusus topiknya selingkuh. Oke? Sip? Iya. Mantap. Nah nih Le, setelah kita ngobrol-ngobrol nih tentang putus nyambung, dan lo juga udah cerita pengalaman lo tentang putus nyambung kan? Iya. Kira-kira ada nggak yang mau lo sampein ke para pendengar di luar sana yang sedang berkutat dengan masalah putus nyambungnya ini? Mungkin kayak saran-saran atau quote juga boleh deh. Ada sih, mungkin saran doang ya. Kalau quote gue nggak jago bikin quote. Kalau misalnya kalian ya, menurut gue yang punya hubungan, kalau mau putus nyambung sih boleh, tapi jangan keseringan, sekali aja. Terus kalau mau putusin tuh pikir dulu matang-matang, terus pikirin banyak baiknya atau buruknya pas nanti putus. Misalnya kesalahan dia nggak fatal-fatal amat dan masih bisa diomongin, ya mending diomongin aja dulu, jangan main putus gitu. Kalau nanti nyesel kalau misalnya itu keputusan sesaat yang cuman karena emosi doang gitu kan ya. Iya, ternyata dia nganggapnya putus beneran. Makanya kan jadinya kesel sendiri. Terus kalau misalnya dikasih kesempatan buat nyambung lagi, ya jangan disia-siain. Terus inget apa aja yang salah, terus jadiin pelajaran gitu-gitu aja sih kalau menurut gue. Itu aja. Sik. Lo sendiri mempraktekkan itu nggak? Iya, praktekin gue yang abis sama yang itu, gue nggak pernah lagi yang putus nyambung. Sekalinya putus ya udah putus aja, nggak nyambung lagi. Wah mantap, ini berarti sarannya memang dari pengalaman hidup nih. Iyalah, cukup sekali. Nah kalau dari gue nih Le, buat kalian yang masih berkutat dengan masalah putus nyambung, coba deh tanya di hati kecil kalian, kenapa gue balik lagi sama si dia? Kalau kalian ngerasa kalian balikan sama si dia karena takut gak bisa dapat yang lebih baik, atau takut jomblo, atau takut kesepian, percayalah, diri kalian itu lebih daripada apa yang kalian pikirkan. Sudah saatnya move on, sudah saatnya kalian berpegang kepada diri kalian sendiri. Sudah saatnya kalian melangkah, melihat dunia, ketemu orang baru, dan berikan kesempatan untuk cinta lain datang untuk menyapa gitu Le. Ya gak sih? Karena kita udah tahu itu bukan jodoh kita, dan kita menutup diri, ya gimana kita mau ketemu sama jodoh yang sebenarnya gitu kan. Iya, setuju. Nah tapi kalau kalian balikan lagi karena kalian memang sudah bisa menerima dia dengan semua sifat-sifatnya, belajarlah untuk tidak mudah bilang putus kayak yang Lea bilang tadi. Apalagi menjadikan putus sebagai senjata di saat kalian punya masalah. Ya kan? Belajarlah untuk mengkomunikasikan masalah dengan pasangan kalian. Belajarlah untuk saling menghargai, saling percaya, dan saling terbuka. Ya memang capek sih ya Le. Tapi ya semua cinta memang butuh pengorbanan, ya gak sih Le? Iya benar. Gila, asik. Obrolan kita malam ini agak berat ya. Ya lumayan lah. Oke, berhubung banyak yang komen Le, katanya podcastnya kepanjangan bang. Kalau bisa lebih dipadetin. Nah. Jadi kita udahin dulu aja kali ya podcast kita malam ini. Bagi kalian yang punya cerita cinta untuk dibagi, kalian bisa kirim ke email adamsyaifulhilal@gmail.com. Jika cerita cinta kalian menarik, gue akan dengan senang hati ngebacain cerita cinta kalian. Dan untuk kalian yang mau nyeritain langsung cerita cinta kalian juga bisa kirim rekaman audio kalian di email tersebut. Dan sertakan juga kontak yang bisa dihubungin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau follow channel ini ya. Oke, cukup sekian. Jika ada salah-salah kata, gue mohon maaf. Gue berharap kalian bisa mengambil sesuatu yang positif dari podcast ini. Gue Adam dari Frasa Hati, dan bintang tamu kita yaitu Lea. Undur diri dulu. Selamat malam. Dah.